Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Oke, bagus. Kalau memang sudah bisa menjaga kesehatan, berarti kalian sudah menjadi seorang siswa yang baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa, supaya pelajaran kita nanti menjadi berkah. Siapa yang bisa memimpin doa kita hari ini? Ayo, silakan aku. Oke. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Terima kasih karena sampai hari ini masih memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami masih dapat berkumpul bersama-sama dalam ruangan ini untuk melakukan proses pembelajaran kami. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih Adel ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak periksa dulu kehadirannya. Semua hadir? Hadir, Pak. Oke, bagus. Kalau sudah hadir semua, kita akan memulai pelajaran kita. Untuk pelajaran hari ini, sudah siap kalian untuk belajar? Siap? Siap. Harus semangat lah. Siap? Siap. Bagus. Kalau begitu, sebelum kita mulai pelajaran, kita bernyanyi dulu. Lagunya Halo, Halo Bandung. Tahu? Tahu, Pak. Yang semangat ya? Mari Bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan dulu kita untuk suara kita ya. Oke, biar semangat. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari materinya namanya norma masyarakat. Nah, sudah pernah kalian mempelajari tentang norma ini? Sudah. Ya, waktu SD sudah pernah pasti ya mempelajari tentang norma masyarakat. Nah, sekarang kalau memang sudah tahu, sudah pernah mempelajari norma, pertama dulu apakah yang dimaksud dengan norma? Ada yang bisa menjawab? Coba. Norma adalah suatu peraturan yang berada di sekitar masyarakat tersebut. Suatu peraturan yang ada di sekitar masyarakat. Terus, norma itu aturan yang ada dalam masyarakat, jika dilanggar akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Oke, selanjutnya. Mengapa harus ada norma di dalam masyarakat? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa kira-kira harus ada norma di dalam masyarakat? Ayo. Ya, silakan aku. Agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Iya, agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Nah, manfaat kita mempelajari pelajaran hari ini dia. Dengan mempelajari norma masyarakat, kita akan semakin paham dan mengerti tentang aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, khususnya di lingkungan sekitar kita. Sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan yang melanggar norma, dan kita juga terhindar dari sanksi-sanksi norma tersebut. Ini manfaatnya. Kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, di sini ada Bapak buat 6. Nah, ini dia. Nah, yang pertama coba siapa dulu yang membaca? Si Luis. Ya. Setelah bekerja, kelompok peserta didik mampu mempresentasikan produk seminar norma dengan baik. Oke, ini nanti yang menjadi tujuan pelajaran kita hari ini. Lanjut. Metode belajar kita pertama nanti diskusi. Nah, jadi nanti Bapak bagi kelompok kalian. Di dalam kelompoknya itu kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi kalian membuat sebuah produk. Mengerjakan proyek sehingga menghasilkan sebuah produk. Nah, misalnya ada komentar supaya mind map-nya nanti lebih bagus, atau misalnya ada bagian dari mind map kawannya itu yang tidak paham, kita boleh bertanya. Nanti akan dilakukan penilaian. Nah, penilaian yang Bapak lakukan 3. Yang pertama penilaian sikap. Di situ dilihat sikapnya bertakwa, gotong royong, dan kreatif. Nah, jadi Bapak lihat nanti sikap kalian di kerja kelompok itu bertakwa artinya menjalankan sesuai enggak dengan nilai-nilai ketakwaan kita terhadap Tuhan. Baru penggunaan bahasanya. Bahasanya bahasa yang cocokkah, atau misalnya bahasanya mudah dipahami gitu. Itu maksudnya. Jadi inilah penilaian yang akan Bapak buat nantinya. Satu lagi, bagaimana percaya dirinya. Sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video. Nah, kita saksikan bersama-sama.
bagaimana perasaan kalian lah setelah melihat video tadi? Apa yang kalian bisa buat setelah melihat video tadi, apa yang bisa kalian ambil? Bagaimana perasaan kalian setelah melihat video tadi? Ada? Nah, coba. Dalam video tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita memerlukan aturan. Dalam video tersebut menunjukkan bahwa kita dalam kehidupan memerlukan aturan-aturan. Oke, boleh. Sekarang Bapak akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi norma dalam masyarakat. Jadi perhatikan ke depannya. Nih, pengertian norma. Setelah kalian melihat video tadi, pasti tadi kan sudah ada dijelaskan apa pengertian norma kan? Nah, sekarang lihat pengertiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat berjalan dengan baik. Nah, inilah materi yang bisa Bapak tampilkan untuk pelajaran kali ini. Sekarang Bapak akan membagikan bahan ajar kita yang sudah Bapak PowerPoint-kan tadi, yang sudah Bapak tampilkan tadi, sudah Bapak print. Ini untuk kalian pelajari. Jonathan, Cinta. Nah, setelah ini kita akan membagi kelompok ke dalam kelompoknya masing-masing. Nah, jadi itu ditinggalkan di mejanya masing-masing. Nanti kita membagi kelompok. Nah, kelompoknya dibagi berdasarkan yang sudah Bapak bagi sebelumnya. Masih ingat kan? Oke, sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke. Sesuai dengan yang sudah Bapak terangkan tadi, bahwa kita hari ini akan berdiskusi dan membuat sebuah produk. Produknya tadi namanya mind map. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini sudah Bapak susun di sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, kalian baca. Di situ nanti nampak bagaimana cara-cara mengerjakan dari produk tersebut. Dipahami dulu. Di situ ada nama anggota kelompok, tujuan pembelajaran kita, baru dibuat di situ sebuah mind map berdasarkan ketentuannya. Ada ketentuannya kan? Harus berisi pengertian norma, macam-macam norma, sumber masing-masing norma, contohnya, dan sanksi dari masing-masing norma tersebut. Untuk itu kita mulai mengerjakan produk mind map. Ini untuk kelompok si Raymond. Ini kelompok si Jonathan ya, Cinta. Nah, di situ sudah ada Bapak buat pedomannya di kertasnya itu. Buat sesuai dengan pikiran atau imajinasi ataupun kreativitas kalian masing-masing. Silahkan bekerja. Waktu mengerjakannya Bapak kasih waktunya sebanyak 20 menit. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanya sama Bapak ya. Ayo, ini kelompok 4, kelompok terakhir sudah mempresentasikan hasilnya. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang mau ngasih pertanyaan? Ada? Kelompok 1? Ada? Ya, kelompok 3, ayo, Cinta. Jadi kalau ada orang yang menebang pohon secara sembarangan, itu termasuk pelanggaran norma. Yang mana? Kalau misalnya ada orang nih menebang pohon sembarangan atau di hutan ditebangi pohon, itu masuk dia melanggar norma yang mana nih? Kalau menurut kami, Ya. itu termasuk dari
Mungkin ada dua, kesopanan dan kesusilaan. Betul? Menurut kalian ada nggak? Ada sanggahan dari kelompok yang lain? Ya, coba si Raymond. Nah, kalau memang menurut pertanyaan dari si Cinta, kalau kita menebang pohon sembarangan itu termasuk lebih masuk dia ke dalam norma hukum ya, norma hukum. Sekarang sebelum kita masuk ke refleksi ini, Bapak tanya dulu. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi norma tadi? Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari materi norma yang sudah kita pelajari barusan? Ayo, Cinta, bagaimana kesimpulan dari Cinta? Ternyata dalam kehidupan manusia harus ada norma atau aturan. Menurut Cinta, kesimpulan di dalam pelajaran kita tadi, ternyata dalam kehidupan kita itu harus ada norma katanya. Kalau menurut si Adel tadi kesimpulannya bahwa setiap norma itu pasti ada sanksi kalau kita melanggarnya. Nah, jadi mau? Oke. Sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Nah, refleksi itu ada pertanyaannya, apakah pengalaman baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa bisa menjawab ini? Ya, coba Luis. Dari pembelajaran ini kan kita dapat mengenal mind map. Ya, sebelumnya belum kenal mind map ya? Mungkin yang terbatas hanya waktu kita ya? Oke, kita lanjut. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau sudah memang bisa diterapkan di dalam rumah, berarti manfaat yang diharapkan dari pelajaran kita ini tadi tercapai. Nanti di rumah kalian laksanakan itu semua dengan baik, karena supaya kita sebagai seorang peserta didik, apalagi sudah mempelajari norma, maka kita di rumah harus lebih teratur lagi, lebih telaten lagi dalam melaksanakan norma-norma yang ada. Nah, karena pelajaran kita sudah siap, Bapak akan memberikan tugas tambahan. Ini nanti kalian kerjakan di rumah. Ini sebagai tugas individu, LKPD individu. Ini akan dikumpulkan minggu depan. Nah, jadi Bapak bagikan ya. Dan produk yang kalian buat itu nanti ditempel di dinding. Setelah pelajaran kita selesai ditempel di dinding, Bapak nilai, baru nilainya minggu depan akan Bapak umumkan. Untuk minggu depan kita yang pelajari, nanti kita pelajari keseimbangan dalam melaksanakan norma ini. Kan norma ini kita punya hak dan kewajiban nih, ya kan? Hak kita itu mendapatkan perlakuan yang baik sesuai norma-norma tadi. Tapi kita juga wajib menghormati hak-hak orang lain. Nah, nanti pelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam norma. Sampai di sini sudah paham? Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga pada siang hari ini kami dapat menyelesaikan proses pembelajaran kami dengan baik. Oke, terima kasih Jessica ya. Ayo Luis, siapkan Luis. Diri. Siap. Para Bapak Guru terhormat. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Silahkan pulang dengan tertib. Bersihkan dulu kelasnya ya. Oke. Ini video bukan foto. Ayo rapi situ rapi. Maju Cim, maju. Oke. Oke, sekarang tempelkan.